Jalan-jalan ke Pulau Karimun Jawa. Cakep. Di sana sungguh indah pantainya. Cakep. Wahai generasi muda Jepara, Cakep. mari bergabung bersama kami, patriot bangsa. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dandim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, sahabat Erlisa. Betul. Yeah. Dan juga podcast Dan Ngonsen juga podcast Ngonsen Deka. Ngonsen Deka Iya. Jepara. Baik, terima kasih Pak Dandim sudah berkenan hadir kembali di podcast kami, juga di Radio Erlisa FM Jepara. Sebuah kehormatan ini buat kami. Semoga ini terus berjalan lancar dan tidak bosan-bosannya untuk terus beredukasi untuk semua warga masyarakat di Kabupaten Jepara. Di sini Bapak Dandim akan memberikan keterangan atau edukasi tentang rekrutmen TNI AD Bintara gelombang 2 dan Tamtama gelombang 3 tahun 2025. Mungkin untuk kepada generasi muda yang saat ini masih belajar di SLTA, ini sangat berguna, informasi yang sangat aktual dari Bapak Dandim. Seperti apa itu Bapak? Baik, terima kasih. Ini sebetulnya informasi yang sangat penting dan berharga bagi adik-adik baik yang saat ini masih duduk di bangku SMA sederajat ataupun yang sudah lulus. Yang sudah lulus. Kemarin kita ada perubahan Undang-Undang TNI, yaitu Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, di mana usia pensiun Bintara Tamtama itu sebelumnya adalah 53 menjadi 55. Oh, ditambah ya Pak ya, pensiunnya ya. Karena mungkin dengan stamina yang prima dari seorang prajurit, usia 55 ini itu dianggap masih sangat optimal untuk berdinas menjadi seorang prajurit. Otomatis secara organisasi dengan penambahan masa pensiun 53 menjadi 55, maka kami TNI membuka pendaftaran yang jauh lebih leluasa. Yang sebelumnya adik-adik syarat umur itu hanya 22, ini 24. Ada penambahan juga penambahan. Ya, jadi silakan 24 tahun. Jadi silakan bagi yang ingin mendaftar. Jadi kalau saya asumsikan 24 itu lulus SMA 18 tahun. Lulus kuliah pun 2 tahun habis kuliah kerja, saya pengen jadi tentara pun umurnya masih panjang. Selama ini kan rata-rata kalau 22 itu rata-rata adik daftar 3-4 kali gagal. Itu selesai. Kalau ini kalau 24 lulus SMA 18, 6 tahun dia mencoba. Artinya ya bukan berharap saya adik-adik ini gagal sampai 6 kali. Tapi artinya ini membuka kesempatan buat adik-adik yang mungkin kemarin ingin bercita-cita menjadi prajurit, terbatas dengan umur. Waduh, dan umurku wis 23. Daftar lagi. Masih ada waktu. Karena batas sekarang adalah 24 tahun. Termasuk untuk Tamtama, tinggi badan yang semula itu 163 cm itu diturunkan menjadi 158 cm. Sehingga membuka kesempatan bagi adik-adik yang mungkin kemarin, waduh dan tinggi saya kurang. Nah, sekarang tingginya diturunkan untuk Tamtama. Untuk Tamtama menjadi 158 cm. Ini artinya kami TNI Angkatan Darat membuka peluang yang lebih luas dari berbagai macam umur, jangkauannya lebih luas. Kemudian tinggi badan juga kami turunkan khusus yang Tamtama. Harapannya bagi adik-adik yang ingin menjadi prajurit, yang ingin mengabdikan sebagai patriot bangsa, peluang ini sangat terbuka dan jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan karena ada penambahan usia. Betul, ada pengurangan tinggi badan. Ada pengurangan tinggi badan. Baik, kesempatan emas ini buat generasi muda. Betul, Untuk persyaratan-persyaratan di administrasinya Pak,
baik dari tadi yang sudah disampaikan, umur, tinggi badan itu salah satu persyaratan administrasi. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu dilengkapi oleh para calon yang pengen masuk di TNI ini? Kalau untuk administrasi, untuk Bintara gelombang 2 itu secara umur tadi sudah kita sampaikan, minimal itu sebetulnya adalah 17 tahun 10 bulan. Jadi tidak mutlak 18 tahun. Kurang dari itu? Kurang dari itu tadi masih ada toleransi. Masih ada 17 tahun 10 bulan. 10 bulan. Kemudian maksimalnya sama 24 tahun. Nilai rapotnya yang lulusan 2020 itu minimal 65. Saya rasa nilai 65 untuk era sekarang bukan sesuatu yang sulit. Iya. Kemudian untuk lulusan 2022 itu minimal 68, untuk lulusan 2023 2025 itu minimal 70 tahun. 70, nilai 70. Untuk pendaftaran online kami tunggu, ini sudah mulai berjalan dan sudah mulai banyak mendaftar dari 11 September sampai 9 Oktober. Itu untuk pendaftaran online. Termasuk untuk Tamtama tadi perbedaannya ada di tinggi. Tingginya 158 cm untuk Tamtama. Pendaftaran online kalau yang Tamtama ini masih lama ini karena sampai 23 Oktober. Ya. Atau cara yang paling gampang, udah daripada bingung-bingung tanya sama Koramil sama Kodim Jepara. Pak, saya ingin daftar. Saya agak kurang ini online-onlinean. Udah datang dan Ramil, datang ke Kodim, nanti akan kita dibantu. Termasuk juga ada satu yang menarik, Mbak. Kemarin kami pada saat validasi pendaftaran sebelumnya kami dibantu oleh Pemda. Karena Pemda berkomitmen juga dalam rangka peningkatkan kualitas SDM, mendukung program Serani. Siap dan berani menjadi TNI dengan mendukung bis untuk pada saat validasi ke Kodam. Iya. Itu bisnya didukung Pemda. BBM didukung Pemda, bahkan mendapatkan makan siang. Jatah makan siang disiapkan oleh Pemda. Saya apresiasi kepada Bapak Bupati Jepara yang telah mendukung program Serani dan mendukung para pemuda Jepara yang ingin menjadi TNI pada saat validasi. Semoga nanti pada saat validasi di bulan Oktober juga mendapatkan dukungan yang sama. Tentunya semangat Bupati Jepara dan semangat kami dan Dim 0719 Jepara adalah sama. Kami ingin putra-putra terbaik Jepara ini meraih impiannya, terutama yang ingin jadi prajurit. Kami latih dengan Serani, Pak Bupati dukung dengan support logistiknya, dukungan bis dan dukungan makan. Semoga cita-cita setiap pemuda Jepara akan dapat terwujud. Ini yang harus kita apresiasi kepada Bapak Bupati Jepara. Dukungan yang sangat keren ya dari pemerintah yang sangat keren. Baik, pelaksanaan yang akan diujikan Pak, nanti mungkin banyak sekali para calon yang pengen mendaftar ini ingin mendapatkan informasi untuk ujian pada seleksi calon TNI nanti. Apa saja itu Pak? Materi tes masuk TNI ini meliputi ada 3 sebetulnya. Cuma 3, teorinya 3. Tes akademik, tes psikologi, dan tes jasmani. Ini di luar administrasi. Administrasi ibarat kata memang persyaratan yang harus dipenuhi. Di saat nanti persyaratan itu terpenuhi, maka tesnya itu hanya 3. Tes akademik, tes psikologi, dan tes jasmani. Tes akademik itu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, pengetahuan umum, dan wawasan kebangsaan. Itu untuk tes akademik. Untuk tes psikologi itu kepribadian, kecerdasan, kemampuan kognitif. Untuk tes jasmani, lari, pull up, sit up, push up, dan renang untuk mengukur kebugaran fisik. Jadi tesnya hanya 3. Iya. Tapi fisik juga sangat dibutuhkan di sini ya Pak. 3 itu kombinasi yang komplit. Fisik, akademis, psikologis. Jadi fisiknya harus siap, akademisnya itu minimal rata-rata. Kemudian dia memiliki psikologi yang sanggup untuk bekerja sebagai seorang prajurit.
Iya, iya. Sebetulnya di Kabupaten Jepara ini peminat-peminat untuk masuk menjadi calon TNI atau menjadi TNI ini sangat banyak, Pak. Dan mereka masih ragu-ragu dengan kesiapan-kesiapan dari diri mereka masing-masing. Semoga dengan apa yang disampaikan Bapak Dandim ini menjadi motivasi tersendiri bagi para pelajar yang saat ini di SLTA ya, Pak ya. Dan seperti apa tata cara pendaftaran, Pak, dan syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan mereka supaya mereka ini bisa lebih dini untuk mengumpulkan persyaratan-persyaratannya? Untuk syarat-syarat yang pertama adalah karena kita juga mengikuti perkembangan zaman di mana Werving ini sifatnya adalah terbuka, transparan, sehingga menggunakan pendaftaran secara online. Di sini pendaftaran secara online melalui website https adrekrutmentTNI.mil.id. Artinya kita menggunakan sistem berbasis online. Di situ ada urutannya ya, Pak? Ada, di sana sudah ada. Di sana sudah ada yang disiapkan. Di sana sudah ada, misalkan kita cek langsung di websitenya. Ya. Nah, di sini langsung saya lihat Google langsung muncul di page pertama paling atas. Nah, ini terlihat. Iya. Nah, ini saya kembalikan. Saya ngelihat klik, hanya saya ketik rekrutmen TNI. Langsung keluar ya, langsung Pak, keluar di halaman pertama urutan paling atas. Iya. Jadi sebetulnya buat anak-anak muda yang biasa pakai Google seharusnya tidak terkendala dengan online. Iya. Ini langsung muncul. Nah, termasuk PAPK pun, lulusan sarjana pun langsung muncul. Informasi yang Anda cari langsung di sini sudah ada nih. Jenis penerimaan apa yang ingin dicari. Ini di sini ada jadwal. PAPK-nya kapan, PSDB kapan, Taruna ada, Bintara ada, Tamtama ada. AL ada, AU ada. Ya. Nah, alurnya pun ada, online, cetak formulir, verifikasi data. Jadi silakan buka tautan tersebut, nanti di sana akan dipandu dan diarahkan. Dan ini gampang lihatnya. Ya. Ketik rekrutmen TNI, muncul di halaman pertama paling atas. Paling atas. Ya. Paling atas. Langsung. Iya. Kalau keterangan lebih lanjut bisa tanya langsung. Bisa, karena di sana ada PAPK. PAPK ini adalah sarjana yang direkrut menjadi tentara dengan kemampuan vokasi. Ada PSDB, ada darat, laut, udara. Artinya di sana adik-adik tinggal pilih yang mana. Semua berbasis online untuk menjamin sebuah transparansi. Ya, Bapak, ini kebanyakan anak-anak sekarang kan punya banyak prestasi, terutama di bidang fisik dan olahraga. Betul. Apabila ini mempunyai prestasi, Bapak, di bidang olahraga ataupun bidang-bidang yang lain, ingin menjadi dan mendaftar TNI AD, apakah bisa ini nilai tambah begitu? Bisa. Jadi prestasi ini akan menjadi sebuah catatan ataupun rekomendasi. Tapi prestasi ini tentunya pada level apa dulu? Apakah internasional, apakah nasional, atau sifatnya daerah? Di tentara sendiri pun sangat menghargai atlet. Kalau Anda pernah dengar pelari nasional, Agus Prayogo, itu dulunya Bintara, sekarang sudah jadi perwira. Dia tentara. Itu punya prestasi di lari ya, Pak? Iya, atlet nasional, bukan hanya berbicara level provinsi, atlet nasional sudah mewakili Indonesia. Itu pun tentara. Belum kalau kita lihat banyak timnas sepak bola yang direkrut menjadi prajurit. Artinya kami TNI sangat menghargai anak-anak muda yang memang memiliki sebuah prestasi di bidang olahraga apapun. Itu akan menjadi nilai lebih dan itu akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa untuk kami selaku TNI. Dan kami percaya anak-anak pelajar yang punya prestasi dari masa sekolahnya itu kalau menjadi seorang prajurit itu akan memiliki sebuah karakter dan militansi luar biasa. Karena mereka sudah terbiasa dengan pembinaan fisik, terbiasa dengan sebuah kompetisi, terbiasa dengan semangat dan daya juang yang tinggi. Berarti intinya adalah mereka yang punya prestasi akan dapat nilai tambah. Akan dapat nilai tambah. Tentunya pada saat pendaftaran di situ ada tercantumkan penghargaan, piagam penghargaan atau prestasi yang diperoleh itu pada saat pendaftaran dicantumkan. Dilampirkan. Dilampirkan.
nanti Baik. akan menjadi catatan. Ya, baik Bapak Dandim. Kemudian ini apabila mereka sudah mendaftar, kemudian hal-hal yang sudah disampaikan Pak Dandim tadi sudah memenuhi syarat. Ini yang kemudian mereka lakukan, kira-kira apa saja yang harus disiapkan para calon ini Bapak untuk masuk di TNI ini? Tadi yang seperti saya sampaikan, ada 3 item tes, mulai dari kesehatan, akademis, dan fisik. Mungkin kalau kesehatan ini sifatnya jangka panjang. Jadi saya tekankan kepada adik-adik yang ingin jadi TNI, ingin jadi prajurit, yang sekarang masih duduk di bangku SMP atau SMA kelas 1, mulai memaintain kesehatannya. Kalau memiliki budaya-budaya kesehatan yang tidak baik, seperti merokok, ya mulai dihentikan dan dikurangi. Tidak boleh merokok ya Pak? Ya, termasuk juga mengatur pola makan, pola istirahat. Ya, itu dari segi Latihan fisik juga latihan fisik harus. Karena fisik itu membangun kesehatan fisik itu butuh waktu yang tidak sebentar. Apalagi kalau dibarengkan dengan sekolah. Betul. Pelajar ini juga di sekolah juga harus mengikuti pelajaran, tapi fisik harus disiapkan. Tentunya ini butuh waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu kami melatih Serani adik-adik ini mulai dari kelas 2 SMA. Sudah ada latihan? Ada. Kalau akademis, menurut saya akademis ini yang paling mudah. Selama adik-adik ini bersekolah, ikuti saja pelajaran dengan baik. Saya rasa itu modalnya cukup. Ikut saja. Artinya ya kalau peringkat jangan sampai ya peringkat paling bawah nilainya merah ya. Kalau itu mungkin jadi bukan hanya untuk daftar TNI ya. Daftar pekerjaan apapun juga akan sulit sepertinya. Tapi setidaknya kalau pelajaran kita ikuti, nilai kita juga di atas KKM, apalagi kalau di atas 80, saya rasa tidak sulit menjadi TNI. Untuk yang akademisi ya. Cuma satu yang ingin saya ingatkan, bahwa menjadi TNI, mendaftar TNI ini gratis. Memang kadang ada yang berkomentar di Instagram, TikTok, Pak, apa yo gratis? Ya sebetulnya sih tidak gratis kalau kita berbicara banyak aspek. Namanya orang mendaftar, gitu. Itu kan berarti harus persiapan. Pada saat menyiapkan fisik kan tentunya harus mengkonsumsi makanan yang sehat, mungkin harus menggunakan suplemen. Kalau setiap hari kita berlari, otomatis baju kita ini juga cepat usang beli lagi. Jadi kalau saya bilang modal untuk menjadi prajurit, yaitu modal apa? Modal menyiapkan badan sehat, modal menyiapkan untuk fisik kuat, itu sebetulnya modalnya. Tapi kalau pada saat daftar, Pak, saya daftar harus nyiapkan sekian ratus juta, tidak ada, gratis. Adapun biaya yang dikeluarkan itu adalah biaya penyiapan masing-masing. Iya. Bagaimana agar lari saya kuat? Berarti saya harus menyiapkan sepatu yang sesuai. Artinya sepatu lari itu kan tentunya berbeda. Dengan sepatu jalan. Itu harus mengeluarkan biaya. Betul. Itu saja sih. Jadi kalau dibilang gratis. Tidak ada membayar. Termasuk saya ingatkan, tidak ada yang harus membayar. Apabila ada praktek yang tidak benar, di sini juga TNI AD membuat layanan pengaduan. Nanti bisa dicatat. Nomor WA-nya itu 0813 10500074. Saya ulangi, 0813 10500074. Apabila melihat, mendapati atau menerima perlakuan dari oknum ataupun di luar oknum yang menawarkan bisa menjadi prajurit dengan mengeluarkan uang, laporkan aja di nomor WA tersebut. Baik, itu sudah jelas sekali ya Itu Bapak sudah ya. Jelas, baik. Dan di sini sebagai closing statement, harapan dan himbauan dari Bapak Dandim untuk para calon yang mungkin saat ini masih ragu-ragu atau mungkin mereka sangat optimis untuk masuk tetapi orang tuanya yang mungkin ragu-ragu. Seperti apa yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jepara, baik generasi muda ataupun orang tua, wali murid? Sebagai closing, dan ini saya sampaikan kepada orang tua, kepada masyarakat Jepara, termasuk adik-adik yang saat ini masih bersekolah.
Yang pertama adalah gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau disampaikan apabila jatuhnya masih di antara bintang. Milikilah cita-citamu setinggi langit. Yang kedua, wujudkan mimpi itu dengan sebuah langkah dan upaya yang konsisten. Yang paling terakhir, ada istilahnya kalau kita sering dengar, duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Tawakal. Anda berusaha, Anda juga harus berdoa. Berdoalah kepada Allah, kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Semoga cita-cita kita ingin menjadi prajurit TNI pun itu menjadi jalan dan takdir Allah. Kalaupun orang tua Anda belum setuju, kalau melihat kesungguhan Anda untuk berjuang, kesungguhan Anda untuk berdoa, orang tua manapun itu mesti akan luluh dengan sendirinya. Amin. Amin. Mungkin orang tua belum setuju karena belum melihat kegigihan Anda berlatih, ketekunan Anda berdoa. Betul. Saya yakin orang tua manapun pengen anaknya sukses. Jadi para adik-adik yang ingin jadi prajurit, duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan, insya Allah akan ijabahi cita-cita adik menjadi seorang prajurit TNI. Tamtama, bintara, ataupun perwira. Itu adalah jalan pengabdian dengan berbagai macam golongan pangkat. Tamtama, bintara, perwira memiliki jalan pengabdian yang sama. Bagaimana kita menjadi patriot bangsa. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Dandim. Semoga ini edukasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada seluruh masyarakat Jepara, ayo masuk TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.